Setidaknya kalian berusaha ya untuk menjadi solo player yang baik seperti yang tadi saya sarankan. Ada 7. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ardiansa YouTube Gaming. Oke, mohon maaf mungkinnya untuk sebelumnya, untuk beberapa hari kemarin saya tidak update dan upload video ya karena memang belum ada waktu yang pas dan memang suara saya juga masih menderung ya. Oke, untuk selanjutnya nih, bagaimana nih kabar push rank kalian dan sudah ada di tier mana kalian saat ini, dan bagaimana juga kabar push ranknya, sudah sering win atau masih sering loss ya. Mungkin ada beberapa alasan bagi kalian kenapa sering menang dan kenapa juga sering kalah ya. Oke, mungkin di sini saya akan berbagi tips ataupun informasi ya terkait bagaimana sih kita sebagai solo player tuh bisa setidaknya 70% tuh bisa memenangkan pertandingan ya, tidak antara 50-50 antara 50 dan 50, tapi sudah bisa dipastikan 70% menang. Oke, di sini saya akan berbagi tips kepada kalian semua terkait bagaimana kita sebagai solo rank ya bisa push rank dan bisa menang di season 23 ini. Oke, lanjut ya ke penjelasannya. Yang pertama yang harus kalian siapkan ya sebelum kalian benar-benar pergi ke rank, yaitu waktu terbaik kalian. Jadi kalian tuh harus pastikan waktu kalian tuh tidak mepet ya, tidak dengan waktu istirahat sekolah, waktu istirahat kerja ataupun sedang kerja ya, ataupun mepet-mepet ke waktu-waktu yang memang itu mendesak dan tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, jadi di sini kalian harus benar-benar siapkan waktu terbaik kalian untuk ngepush di ranked ya. Itu yang pertama ya. Nah, di sini juga saya akan contohkan langsung bagaimana cara kalian drapi, bagaimana cara kalian solo player. Di sini saya akan langsung contohkan ya. Baik, di sini saya sudah di mode rank. Oke, kita lanjut ke mode ranknya. Di sini benar-benar solo ya, saya tidak rakit tim ataupun memakai kode face to face. Jadi saya benar-benar murni dan real untuk solo player. Nanti yang keduanya yang harus kalian perhatikan juga yaitu kuasai hero tersebut ya. Jadi kalian harus menguasai hero tersebut sampai ke pasif dan cara kombonya. Jangan sampai kalian menggunakan hero tersebut namun tidak menguasai, tidak paham hero apa yang kalian gunakan ya. Mungkin dari fighter ataupun marksman masih mending ya, tidak ada yang terlalu susah untuk dikendalikan. Namun ketika kalian memakai mage ataupun tank ataupun assassin, itu kan perlu mekanik yang benar-benar kalian kuasai. Oke, di sini saya sudah di grafik ya. Kita coba band dulu. Memang hero yang sering saya band tuh paling Nathan ya pertama. Oke, itu yang kedua ya, kalian kuasai hero tersebut sampai pasif dan kombonya. Di sini yang ketiga yaitu nanti kalian isi role yang kosong yang ada di teman kalian. Contohnya di sini saya yang ketiga. Namun karena saya di sini, saran saya juga kalau yang saran ketiga untuk solo player ini, selain kalian isi role yang kosong, kalian juga jangan egois. Jadi kalian tuh harus terus perhatikan komposisi di tim kalian. Contohnya di sini kalau memang kalian mau, kalian rek saja. Nah, kalau seperti itu ya, itu boleh juga untuk tips yang ketiga ini. Kalau memang kalian di posisi ketiga, keempat, kelima tuh kalian kalau memang tidak bisa tank ataupun support, kalian rek saja. Nanti kalau memang war kalian bagus, match kalian banyak tuh bisa dinaikkan oleh teman kalian juga ya. Dan kalian pun seperti itu. Kenapa saya bilang jangan egois? Ketika kalian di posisi pertama di S1 ya, S2, S3 sampai S5 tuh rek, kalian naikkan saja ataupun di up ya, sepertinya contohnya seperti saya tuh, kalau memang warnanya bagus biasanya matchnya lumayan, biasanya langsung di up ya sama tim kalian. Jadi seperti itu ya untuk tips yang ketiganya, yaitu isi role yang kosong, jangan egois, rek kalau memang kalian mau memakai hero tersebut ya. Kemudian kalian juga harus pandai-pandai melihat situasi yang ada di grafik ini. Bisa kalian lihat di sini Karinanya tidak di ban. Sebenarnya tuh Karina tuh memang sudah di nerf ya, cuman memang sakit sekali tuh Karina kalau memang untuk mage dan marksman ya. Itu tips yang ketiga dari saya. Lanjut ke tips yang keempat, mungkin nanti bisa di dalam game, cuman sebelum ke gamenya mungkin takut gamenya panjang, jadi saya jelaskan di sini saja. Untuk yang keempat, kalian tuh harus
rotasi yang baik ya. Kalian sebagai apa di game tersebut, itu kalian benar-benar harus rotasi yang baik. Contohnya apalagi kalian sebagai assassin itu ataupun sebagai tank itu harus benar-benar kalian tuh rotasi. Contohnya di sini saya pakai mage, bisa kalian pergi ke lane bawah, bisa pergi ke lane atas. Jadi enak pindah-pindahnya untuk mage. Untuk tank dan assassin memang harus putar-putar ya. Nah, lihat di sini saya memang mendapatkan tim yang kurang bagus nih. Di sana S2-nya ternyata memakai mage lagi ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba di gamenya saja ya. Nah, itu yang keempatnya, kalian tuh harus benar-benar memiliki rotasi yang baik dalam game tersebut ya. Jadi jangan sampai kalian memakai mage tapi pergi ke gold lane. Kalian memakai marksman, kalian pergi ke mid lane ya. Memang banyak tapi saran saya tuh jangan ya. Di sini lihat hivernya tidak ada, nggak apa-apa lah. Kita coba ya, suruh clean aja nih. Ada cyclops untuk hiver ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelima ya, tadi yang keempat sudah, yang kelima itu kalian harus fokus saja sama game kalian. Jadi kalian tuh jangan banyak chat, jangan banyak apalah istilahnya yang ganggu kalian tuh dalam game tersebut. Jadi pastikan kalian tuh fokus sama game kalian. Kalaupun di tim kalian tuh ada beberapa yang memang seperti tadi saya barusan ya, ada mic-nya dua, kayak kan repot nanti. Jadi harusnya kan dia assassin tapi dia malah pick mage lagi, itu kan berat. Itu jangan feeder dulu, kita lihat nanti saja di permainannya. Jadi untuk yang kelima ini fokus sama game kalian ya, jangan banyak jangan banyak chat, kalian fokus sama turret yang memang itu bisa memenangkan pertandingan. Kalian kalau hanya fokus skill, fokus gaya-gaya, fokus recall itu kalian tidak akan menang. Bisa saja kalau kalian memang sudah pro banget, tapi kalau saya sebagai solo player kalian tuh hati-hati saja. Jadi fokus sama game saja. Untuk tips yang keenamnya, kalian tadi yang saya sebutkan juga jangan feeder. Jadi kalau kalian di tim kalian tuh ada beberapa yang memang kurang bagus, pick hero-nya double, itu tetap kalian mainkan saja game tersebut ya. Mainin sampai selesai, sampai di late game. Kan main itu kan ada tiga ya, di early game, di mid game, dan late game. Jadi mainkan saja dulu. Kalau memang sudah di batas terakhir kalian kalah ya sudah, biarkan saja. Mungkin di tim lawan lebih kompak, lebih pro, dan lebih jago dalam menguasai hero tersebut. Oke, di sini saya sudah di dalam gamenya. Mohon maaf ya kalau memang agak itu, nanti takutnya saya kurang fokus pada gamenya. Oke, di sini lawannya cukup susah. Ada Johnson dan ada siapa lagi, ada Selena ternyata. Ada Lele nih, nggak apa-apa. Oke lah, oke ya. Tadi yang keenamnya ya, jadi kalian tuh jangan feeder. Aduh, nggak mati. Nah, terus kemudian untuk yang tim yang terakhir ini, saran saya kalian tuh fokus ataupun sesuaikan item kalian tuh dengan item yang dipakai oleh lawan kalian. Jadi jangan sampai kalian tuh di tim lawannya tuh banyak sekali hero-hero yang damage-nya tinggi. Wah, ya di sana ya. Apa kita recall dulu saja. Nah, jadi untuk yang ketujuh itu sesuaikan item kalian tuh dengan item teman kalian, dengan item lawan kalian. Jadi jangan sampai tadi yang saya bilang di tim lawan tuh banyak hero yang fisikal, kalian malah defense magika. Jadi pastikan kalian tuh terus memperhatikan shop yang dipakai oleh lawan kalian. Tuh kan di lawan tuh banyaknya, rata-rata semuanya fisikal. Jadi kalian tuh harus benar-benar memakai item. Jangan sampai kalian di tim lawan tuh banyak sekali hero fisika, kalian malah pakai Atenasil. Jadi jangan sampai ya. Jadi itu ya beberapa tips yang bisa kalian pakai terkait bagaimana cara tuh kalian solo player dan bisa dipastikan 70% ke atas kemenangannya ya. Jadi pastikan terus tadi yang saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai tidak diperhatikan, karena memang itu bisa ya, saya bilang 70% tuh bisa kalian menangkan pertandingannya. Nah, seperti itu ya. Johnsonnya tuh nggak dapat dari Johnsonnya. Apa-apa, karena di sini saya mananya masih cepat habis, jadi saya itu dulu ya.
recall terus. Jadi itu ya tips dari saya. Kalau memang nanti kita lihat hasil pertandingan di sini. Di sini memang ada Cyclops yang sebagai Hiver ya, kita coba kita bisa menang ataupun tidak di akhir game. Oke, kita tunggu di akhir gamenya ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman sekalian lihat saya dapat M5V di game ini, dan mohon maaf ya memang agak lama tadi pertandingannya, jadi saya skip untuk pertandingannya. Dan ini hasil dari pertandingan yang tadi ya, memang begitu berat ya melawan tim-tim yang seperti itu, tapi ya setidaknya kalian berusaha ya untuk menjadi solo player yang baik seperti yang tadi saya sarankan. Ada 7 saran ataupun tips untuk kalian yang solo player. Oke, terima kasih. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Kalian juga boleh komentar apakah hasil kalian seperti apa untuk solo rank tadi ya. Jadi kalau memang kalian mengikuti tips dari saya, silahkan kalian komentar bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih. Saya Ardiansa YouTube Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.